Oke, kalau kuliah dengan Pak Aji sampai di mana? Teori normatif. Oh, berarti belajar teori ya? Kalau gitu nanti saya akan memberi ini ya materi ya tentang penelitian, termasuk bagaimana cara kita menggunakan teori dan data. Jadi tidak bicara teori-teori dalam ilmu pemerintahan, tapi lebih ke metodologi penelitian. Meskipun sudah ada mata kuliah metode penelitian sosial, ada nggak? Oke, yaitu untuk mengantarkan ini ya, kita mempersiapkan penelitian. Penelitian itu ada 4 kelas. Kalau kita lihat dari sisi kebaikan dan kebenaran. Biasanya kan penelitian itu berorientasi pada pencarian kebenaran. Tapi yang benar belum tentu baik. Karena itu ada, kalau kita buat tipologi begini. Ini di sini benar, di sini baik. Ini minus, ini plus, artinya ini buruk atau jelek, lalu di sini baik. Nah, di sini minus, di sini plus ya. Jadi artinya salah dan benar. Nah, yang kelas paling bawah itu ada di sini ya. Ini nomor 4. Lalu di sini nomor 3. Ini nomor 2, ini nomor 1. Belum lama saya ke Undip menemani Pak Goris. Dia sedang ujian kemajuan hasil studi. Sebelum ujian dimulai, ada profesor, terus para dosen Undip itu sedang membicarakan tentang Scopus. Scopus ya, saya kira kita semuanya tahu soal Scopus. Lalu komentar saya, Scopus, Prof, Scopus, artikel Scopus itu tidak ada yang baca. Ya, nggak ada yang baca. Tapi profesor itu mengatakan, ya tapi Scopus itu gengsi. Gengsi ya. Jadi artinya kalau orang punya tulisan yang bisa masuk ke jurnal berindeks Scopus itu artinya bergengsi tinggi. Kalau orang melakukan internasionalisasi, itu salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan untuk mengakses jurnal berindeks Scopus. Dan itu nanti kita punya skor tinggi. Baik dosen maupun institusi nanti punya skor yang tinggi. Artinya itu hanya persoalan gengsi, tapi enggak dibaca orang. Sebaliknya ada profesor di Gajah Mada, Profesor PM Laksono, bilang gini, padahal dia profesor juga, dia bilang begini, ya meskipun banyak jurnal-jurnal hebat, tapi ya enggak ada yang baca. Lebih baik ditulis oleh para antropolog muda-muda yang bukan profesor, tetapi hasil karyanya dibaca oleh banyak orang. Bahkan dibaca oleh para aktivis yang bergulat, bergelut dengan masyarakat, dengan rakyat. Artinya apa? Ini kan 2 profesor yang punya pendapat. Yang satu mengejar tentang gengsi, tentang kualitas, tentang kebenaran.
tetapi satu profesor mengejar tentang kemanfaatan. Karyanya menginspirasi banyak orang. Meskipun karya yang kedua ini itu tidak masuk dalam tulisan Scopus. Sekian tahun yang lalu, kira-kira ya tahun 2015, itu ada dua profesor melakukan assessment atau asesor ke kampus ini. Yang satu profesor dari Unhas, yang satu profesor dari IPB. Saya bilang begini, Prof, saya terus terang malas nulis jurnal. Karena karya-karya jurnal tidak ada yang membaca. Lebih baik saya menulis buku, ada yang membaca. Tidak lama kemudian saya pergi dari ruang dialog itu, lalu profesor itu tanya ke teman-teman, Bapak itu memangnya nulis? Jadi dia marah juga saya bilang begitu. Karena profesor itu kan gengsi ya, profesor itu kekuasaan. Lalu teman-teman menunjukkan ini bukunya, ini bukunya, ini bukunya. Jadi pada waktu itu tiap tahun saya menulis buku yang kemudian disajikan pada profesor itu. Oh ya sudah, kalau sudah menulis buku gitu ya. Jadi kalau saya ya yang paling utama mengejar bagaimana tulisan itu bisa dibaca, bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya karya yang baik, bukan karya yang benar. Mungkin benar juga, tetapi orang selalu mengklaim bahwa kebenaran itu adalah ukurannya dengan standar internasional. Jadi kalau profesor yang mengejar gengsi itu nanti ada di ranah ini ya. Ranah ini. Ranah kebenaran. Tetapi kalau aliran saya ke ranah yang baik. Jadi ranahnya ranah sini. Gitu ya. Dan oleh karena itu ini saya buat ada 4 kelas yang di sini disebut abal-abal. Atau odong-odong gitu aja ya. Jadi penelitian yang jelek sekaligus juga salah. Kebenarannya nggak masuk. Kebenaran ilmiah maksudnya. Jadi kebenaran itu sama dengan ilmiah, kebaikan itu sama dengan amalia. Ini paling banyak di sini nih. Memprihatinkan, di mana-mana termasuk skripsi mahasiswa S1 sebagian besar abal-abal. Nah, maksudnya gimana? Ini yang nomor 4 ini hanya berorientasi pada pencarian atau search. Dia bukan penelitian. Dan hasilnya juga nggak berguna, nggak menarik minat, tidak punya daya pikat untuk dibaca orang banyak. Kalau memberi saran itu klise ya, klise itu misalnya sebaiknya pemerintah desa melakukan ini itu klise namanya. Sebaiknya pemerintah membuat aturan baru yang begini-begini itu namanya klise. Jadi itu sudah jadi kebiasaan salah kaprah bahwa setiap penelitian itu di akhir harus membuat rekomendasi. Tetapi rekomendasinya sangat praktikal dan klise seperti itu. Jadi artinya tidak begitu bermanfaat untuk kepentingan kebenaran maupun kebaikan. Jadi pencarian ya, mencari ini hanya sekedar mengumpulkan informasi. Nah karena itu ini yang kedua ya dia hanya sebatas informasi. Ini yang nanti penting untuk kita tekankan. Karena penelitian itu kan pada dasarnya adalah research. Research ya, bukan search.
Kalau search itu ya kita menggunakan Google mencari klik itu namanya search. Tapi kalau research bukan begitu. Nah ini kalau penelitian kan namanya ini toh. Mencari kembali. Yang dicari kembali apa? Sebenarnya adalah teori. Atau dengan kata lain, yang dicari kembali adalah pengetahuan. Pengetahuan ya, jadi bukan sekedar informasi. Kalau informasi itu ya misalnya begini, jumlah petani di desa X sekian, terdiri dari 3 kelompok, itu namanya informasi. Atau orang meneliti atau mencari tentang strategi promosi desa wisata X gitu. Nanti disampaikan bentuk-bentuk strateginya. Dan ada juga yang parah itu teorisasinya atau konseptualisasinya itu mendefinisikan setiap kata yang ada dalam judul. Ya, setiap kata dalam judul, karena itu saya sebut sebagai ini ya. Namanya ini ya, clipping. Namanya clipping konsep. Misalnya penelitiannya berjudul Strategi Promosi Desa Wisata. Wisata didefinisikan, desa didefinisikan, strategi didefinisikan, promosi didefinisikan. Itu rata-rata begitu. Jadi ini penelitian abal-abal. Ada juga mahasiswa ilmu pemerintahan, tapi studinya tentang pariwisata. Setelah dicek, tidak ada konsep, tidak ada teori, tidak ada argumen yang mencerminkan ilmu pemerintahan. Lalu saya bilang, Anda ini mahasiswa ilmu pemerintahan atau ilmu pariwisata? Ilmu pemerintahan, kok karyamu kok bukan ilmu pemerintahan? Bagaimana nanti kalau gelarmu itu dikasih nama bukan sarjana ilmu pemerintahan tapi sarjana ilmu pariwisata? Itu banyak banget. Itu namanya abal-abal. Dan itu turun-temurun diwariskan. Pembimbingnya juga tidak mengarahkan. Jadi makna ilmu pemerintahan nggak ada di situ. Dan dia malah literaturnya ya buku-buku pariwisata. Misalnya definisi ekoturism, jadi jenis-jenis pariwisata. Nah, itu kan ilmunya orang pariwisata. Jadi itu kalau ada kategori pariwisata, jadikanlah dia sebagai data. Jangan dijadikan sebagai konsep. Kalau Anda orang ilmu pemerintahan, seharusnya menggunakan konsep-konsep ilmu pemerintahan, lalu digunakan untuk menganalisis data pariwisata. Gitu ya. Nah, lalu apa yang penting untuk dikaji? Ya misalnya begini, hubungan antara pemerintah, pengusaha pariwisata dengan wisatawan. Atau pekerja pariwisata, juragan, pemerintah, wisatawan. Relasi kekuasaannya seperti apa? Kebijakan pemerintah seperti apa? Layanan yang diberikan pada wisatawan apa? Berapa uang yang masuk? Dan sebagainya gitu ya. Jadi yang diomongkan bukan objek wisata ini indah dan sebagainya. Tidak bertanya kepada si wisatawan, mengapa Anda datang sini, itu studinya orang pariwisata. Jadi itu nggak berguna. Terutama nggak berguna untuk pengembangan studi pemerintahan. Itu rata-rata begitu. Ya. Dan ini nanti kita akan dalami lebih lanjut yang soal informasi ini, karena research itu sebenarnya untuk
mencari kembali sekaligus juga untuk membentuk ulang pengetahuan. Jadi tidak hanya informasi ya. Orang menulis di bab 2. Kalau dulu namanya deskripsi wilayah penelitian. Atau kalau sekarang dirubah judulnya konteks lokal misalnya. Tetapi isinya data mati. Atau istilah saya data RIP, rest in peace. Loh apa yang dimuat? Misalnya tugas sekretaris desa itu memindahkan peraturan bupati. Tugas sekretaris desa begini gitu ya. Terus desa ini terletak di lintang utara, bujur, sangkar dan sebagainya begini. Nah itu semua itu namanya data mati, data rest in peace. Lalu data yang hidup bagaimana? Ya misalnya digambarkan, misalnya ya, ini cari ini sosok yang rajin, jam sekian udah datang, begini begitu. Jadi ada cerita yang hidup. Sama juga lokasinya, oh desa ini sangat kering, misalnya, larang banyu, diceritakan. Jadi cerita yang nyata itu disampaikan, bukan data yang mati yang diambil dari pasal-pasal atau dari profil desa itu loh. Nah, profil desa itu kan juga menyesatkan. Ya. Itu yang terjadi kan begini nih. Yang termasuk yang menyesatkan bagi desa sendiri. Desa udah capek-capek bikin profil desa isinya potensi A, B, C, D gitu. Tetapi yang memanfaatkan potensi itu bukan desa, tapi pihak luar. Tapi pengusaha dari luar yang memanfaatkan. Terutama desa-desa yang punya sumber daya alam banyak. Misalnya desa di dekat hutan perhutani digambarkan di sini ini ada potensi, itu kan bukan potensi Anda. Di situ perhutani kan menjajah Anda juga gitu. Jadi artinya cerita yang hidup itu yang penting untuk dihadirkan, ya. Dan ini kelemahan kita, saudara-saudara, pendidikan kita ini kan karena menghafal ya. Jadi imajinasi menjadi kurang, kita tidak biasa untuk bercerita, berdiskusi, berdiplomasi, berpidato. Intinya ya gitu-gitu aja lah. Sehingga penelitiannya menjadi abal-abal ini. Lalu yang yang sini, ini penelitian ilmiah yang jahat ini. Ilmiah, dia benar tapi buruk, dia benar tapi jahat. Ini banyak sekali penelitian yang semacam ini. Atau sering juga ini disebut sebagai penelitian orientalis. Penelitian orientalis itu begini. Menggunakan teori-teori dari barat. Ya. Lalu digunakan untuk melihat dunia kita, bisa dunia pemerintah daerah, bisa dunia desa. Lalu menyimpulkan bahwa objek yang diteliti itu jelek. Padahal dia menyedot data banyak sekali di situ. Jadi misalnya meneliti tentang penggunaan dana desa. Ini yang sering banyak sekali belakangan ini. Yang paling populer. Mereka menggunakan teori elit. Teori elit ya, atau namanya teori kalimatnya begini. Elite capture. Itu ada di mana-mana itu. Orang Jakarta sangat suka. Penelitiannya mengatakan begini, bahwa dana desa tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan karena terjadi elite capture.
Dengan kata lain, dana desa tidak efektif mengurangi kemiskinan karena dibajak oleh elit lokal. Ini namanya argumen. Itu pengetahuan itu. Karena apa? Karena di situ kan ada elit, ada kemiskinan, ada dua kata kunci ya. Itu paling banyak teori yang menggunakan elite capture ini. Dan itu turun-temurun digunakan. Desentralisasi itu berbahaya karena dirampas oleh orang-orang kuat. Pemilihan umum itu berbahaya karena dikendalikan oleh klientelisme yang bermain dengan politik uang. Jadi kalau orang-orang kan banyak sekali nggak suka sama politik uang. Politik uang itu bejat, tidak bermoral, laknat. Lalu rakyat itu dimobilisasi untuk menolak politik uang. Lalu saya bilang begini, rakyat itu hidupnya sudah susah disuruh nolak politik uang lagi kan gitu. Kalau saya ya terima aja nggak apa-apa. Ambil aja wong saya itu juga mau, tapi sayangnya nggak ada politisi yang mau ngasih uang pada saya. Dan saya malu untuk meminta uang pada politisi kan gitu. Tetapi kalau rakyat ya suka, makanya kan di mana-mana ada tulisan kami menerima serangan fajar, ada spanduk begitu. Atau orang ya yang sering saya jadikan contoh, lah wong menaikkan pasir aja dibayar, ini menaikkan pejabat tidak dibayar. Nah itu omongan itu namanya realitas. Realitas yang tidak bisa dipandang dengan moral. Kalau moral ya lalu kesimpulan kita, oh elit lokal itu bejat, oh rakyat itu laknat, tidak bermoral, politik uang itu begini, begitu dan sebagainya. Dulu saya diingatkan, saya melakukan penelitian awal di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, tidak usah saya sebut. Karena di tempat itu saya merintis banyak hal. Merintis gerakan desa, merintis gerakan masyarakat sipil, ketemu dengan berbagai pihak, kita menggalang banyak hal lah di situ. Karena sudah terbiasa, punya cerita banyak, lalu saya menyusun proposal untuk melamar studi S3. Tapi ketika dalam perjalanannya, saya akhirnya mundur dari kabupaten itu. Saya mengatakan pada promotor, saya bilang begini, wah ternyata ngeri setelah saya melihat lebih jauh. Bupatinya ternyata juga ngeri-ngeri sedap. Proyek untuk adiknya, ini untuk itu, ini untuk ini untuk itu dan sebagainya. Saya mundur aja di situ. Tapi promotor mengatakan pada saya, Anda itu peneliti, bukan aktivis. Kalau meneliti jangan pakai moral. Jangan pakai moral. Tapi gunakan realisme. Gunakan itu kenyataan yang nanti Anda teliti. Jangan langsung menggunakan moral untuk menilai. Pokoknya jangan sekali-sekali mengatakan bupati itu jahat. Jangan. Kalimat-kalimat yang berbau moral jangan. Dan kemudian di akhir beliau mengatakan analisis politik jangan menggunakan moral. Tetapi saya bilang begini karena saya udah istilahnya tidak berjarak dengan berbagai komunitas di kabupaten itu, lalu saya tinggalkan kabupaten itu, lalu saya pindah ke sebuah kabupaten di Bali. Itu juga begitu, saya melihat di Bali ketika saya berangkat, pertanyaan saya, mengapa sebuah daerah ini bisa mengalami inovasi? Mengapa daerah ini bisa berubah menjadi lebih baik? Itu pertanyaan penelitian saya begitu. Sehingga begini,
Waktu itu saya memetakan, studi-studi di daerah itu ada 2 kategori. Studi yang menampilkan kabar baik dan studi yang menampilkan kabar buruk. Studi kabar buruk itu cerita tentang orang-orang kuat, cerita tentang korupsi, cerita tentang elit, cerita tentang dinasti, dan sebagainya. Ini yang barisan kabar buruk. Lalu yang barisan kabar baik, daerah ini menjadi lebih baik, lebih maju, inovatif, progresif, pemimpinnya, reformis, dan sebagainya. Nah, pada waktu itu yang dominan studi, termasuk sampai hari ini, adalah studi-studi tentang kabar buruk. Sehingga ini sebuah peta yang hitam putih. Ada daerah yang baik, ada daerah yang buruk. Nah, saya memilih kategori yang di daerah yang baik. Saya meneliti di Kabupaten Jemberana. Setelah saya datang ke sana, penelitian lebih dalam, ternyata tidak cukup. Saya ketemu dengan seorang orang yang menguasai cerita. Dia bilang begini, Anda bisa keliru, bisa kecewa kalau Anda melihat sosok bupati ini hanya dari sisi reformasi. Karena di balik reformasi ada hasrat kekuasaan. Kalimat itu, di balik reformasi ada hasrat kekuasaan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya meneliti lebih jauh dan ternyata betul bahwa ini bukan sekedar kebaikan, tapi juga bukan sekedar kejahatan. Jadi tidak hitam putih. Jemberana tidak bisa dilihat hitam putih ini baik ini buruk. Tapi ternyata ada 2 sisi yang kemudian menantang saya untuk merumuskan teori pendapat yang menghubungkan atau abu-abu tadi. Memang dalam perjalanannya dia orang lemah, kemudian bisa menjadi bupati, lalu melakukan reformasi, kekuasaannya menjadi besar. Dia pengen menjadi gubernur pada tahun 2008 gitu ya. Kemudian dia melakukan sedikit kejahatan gitu. Lama-kelamaan reformasinya runtuh, kekuasaannya juga runtuh. Setelah dia lengser dari bupati, kemudian berurusan dengan kejaksaan dan sebagainya. Sampai kemudian dia beberapa kali masuk penjara sampai pada hari ini. Gitu ya. Jadi luar biasa dan itu contoh tentang itu cukup banyak. Di Sragen itu juga begitu, selama 10 tahun hebat, pasca lengser dari bupati lalu masuk ke dalam penjara. Jadi itu fenomena semacam itu penting untuk kita lihat, artinya tidak bisa hitam putih dan perlu dilakukan analisis secara kontekstual. Kontekstual itu begini maksudnya. Jadi kita berangkat sudah membawa bab 1, sudah utuh. Pulang setelah penelitian memperoleh cerita yang berbeda, memperoleh data yang berbeda dengan bekal awal, lalu bekal awalnya itu dirubah. Bab 1 itu dirubah habis-habisan. Disesuaikan dengan cerita. Tapi saya kira Anda tidak sanggup melakukan itu. Biasanya terus langsung malas, nggak mau mikir, gitu ya, nggak mau mikir. Biasanya begitu, biasanya ya. Karena ini ya memang sekolah itu ya memang begitu. Wan, kamu memperhatikan apa, Wan? Kamu nangkap apa yang saya sampaikan nggak? Atau lari kemana-mana pikirannya? Apa yang kamu tangkap? Apa yang kamu tangkap? Jadi kembali ke sini, ini orientalis ini dia menggunakan standar barat, lalu digunakan untuk menilai kita. Orientalis itu kejahatan, merendahkan kita. Apa? Survei capres itu ya bisa saja. Jadi di sini ini loh. Di sini ini kan bisa, ini kan manipulatif ini. Abal-abal nih loh. Jadi nggak penting lah ngomong capres itu ya, nggak terlalu penting. Surveinya itu nggak penting juga itu kan. Jadi itu yang di sini ini juga nanti ya ujung yang paling tinggi di sini ini juga untuk kejahatan. Jadi kaidah penelitiannya dimanipulasi,
ya. Kemudian hasilnya dimanipulasi dalam rangka untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Itu abal-abal juga. Jadi abal-abal itu artinya tidak hanya para hasil penelitian mahasiswa yang nggak mutu itu, tetapi juga sebenarnya mereka tahu bahwa ini abal-abal. Mereka orang-orang pintar yang memanipulasi penelitian untuk tujuan tertentu. Entah untuk mempengaruhi opini publik, agar publik itu terpengaruh untuk memilih calon tertentu, begitu ya. Ya begitu, itu biasa. Itu namanya, kalau zaman dulu namanya penelitian untuk propaganda. Sama juga penelitian penelitian Denedit. Kalau Denedit itu ada di sini dia. Ilmiah dia, tapi jahat. Judul bukunya 7 Setan Desa. Pernah dengar? Hah? Belum pernah dengar belum? Belum pernah. Hah? Baru sekarang. 7 setan desa. Salah satu dari 7 setan desa adalah kepala desa. Berarti termasuk hah? Berarti termasuk Buduko juga. Nomor 2 Kiai, ya. Padahal Kiai anti setan toh. Tapi menurut cara pandang Marxis, menurut cara pandang komunis, kepala desa, Kiai, kalau lintah darat iyalah. Kan ada juga yang lintah darat, tengkulak gitu loh. Kapitalis birokrat gitu ya. Birokrat yang jadi kapitalis dulu maksudnya di sini. Tapi yang selalu saya soroti kan 2 ini, Kiai sama kepala desa ini lah. Jadi alasannya kan begini, bahwa ini 7 setan ini, 2 diantaranya adalah kepala desa dan Kiai ini kan punya lahan yang luas. Sangat kaya gitu ya. Yang secara tidak terlihat itu melakukan penindasan terhadap petani. Dan petani itu diciptakan dalam situasi yang bodoh. Bodoh termasuk agama itu digunakan untuk membodohi para petani gitu loh. Jadi lalu kemudian yang namanya orang komunis selalu dicap ateis. Tapi maknanya sebenarnya ya agama itu digunakan oleh ulama, oleh kiai itu untuk menciptakan pembodohan. Dan yang dibodoh itu menikmati. Atau istilahnya orang yang diperkosa tapi goyang juga katanya gitu ya. Katanya gitu ya. Kenapa? Jadi itu orientalis. Kenapa orientalis? Karena dia menggunakan standar Karl Marx, dia menggunakan standar di Eropa untuk melihat sini. Untuk melihat dunia realitas kita itu. Padahal ya kenyataannya kan ya rakyat sama kepala desa sama kiai itu kan bermasyarakat sehari-hari ya, menjadi satu. Dan itu juga akhirnya teori yang diyakini oleh PKI itu kan membuat gagalnya dia juga. Ya, membuat gagal. Gagalnya di mana? PKI itu pro rakyat tetapi anti masyarakat. Paham nggak, Wan? Kan saya pernah bilang di kelas ini pro rakyat tapi anti masyarakat. Pernah belum? Belum. Tenane. Bu Bekti? Saya udah pernah bilang belum itu? Belum. Jadi pro rakyat itu berpihak pada rakyat, pengen membagi tanah yang luas yang dikuasai oleh kepala desa, yaitu mau dibagi pada rakyat, reforma agraria itu loh. Tetapi dia dengan cara meruntuhkan struktur masyarakat, bangunan antara petani sama kiai sama kepala desa yang sudah tersusun lama dengan baik. Atau artinya ini orang pro politik tetapi anti sosial. Atau gampangannya orang itu sangat kritis, suaranya lantang tapi tidak sopan. Ya, tidak punya adab namanya, tidak punya sopan santun, tidak punya bahasa Jawa unggah-ungguh, pokoknya yang penting kritis gitu ya.
Dan ini gejalanya begitu. Di mana-mana itu orang yang menjadi aktivis itu dikira hanya dia yang pernah menjadi aktivis gitu ya. Lalu memandang yang lain itu jelek dan salah. Bodoh, jelek gitu. Jadi orang-orang itu memonopoli kebenaran. Ya, monopoli kebenaran itu ada di mana-mana. Para aktivis ya begitu itu ya. Jadi saya ini selalu mendorong supaya lahir para aktivis. Tetapi kalau melihat aktivis yang pro politik tetapi anti sosial, pro rakyat tetapi anti masyarakat, ya saya benci juga. Ya, jadi masyarakat itu ya, itu kan kumpulan orang-orang itu loh maksudnya. Jadi mau membagi tanah kepada rakyat tetapi dengan cara anti sosial atau anti masyarakat. Ya, jadi ini orientalisme itu begitu, intinya dia menggunakan teori-teori yang datang dari barat sebagai standar. Sama juga misalnya ini saya kasih contoh, ada tulisan yang ini ya dari Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu dia menulis, dia membuat cerita ini ya, cerita di Melanesia sana ya, Papua Nugini dan tetangganya sana. Itu struktur sosial, struktur politik itu kan dikuasai oleh big man ya. Orang-orang besar, kepala-kepala suku ya, kalau di Papua ya Ondo Afi atau nama-nama yang lain gitu. Jadi strukturnya sudah seperti itu dan dia menggambarkan bahwa seorang pemimpin di sana bisa saja bukan karena turun-temurun, tetapi dipilih karena atas dasar kemampuan seorang pemimpin itu membagi sumber daya kepada orang banyak. Ini berarti orang kuat yang bisa membagi sumber daya itu. Dan kemudian seperti Papua Nugini itu mengalami apa yang disebut oleh Fukuyama itu transplantasi. Transplantasi tahu nggak? Pencangkokan. Misalnya transplantasi ginjal atau jantung dan sebagainya ya. Yang ditransplantasi adalah demokrasi Westminster. Demokrasi Westminster itu yang dari Inggris itu loh. Westminster itu pernah dengar nggak? Westminster. Ini yang terkenal ada gereja Westminster Abbey. Ada gereja, ada gedung parlemen, ada jembatan yang bisa dibuka, ditutup, ada sungai yang besar, sungai Thames. Terus ada Big Ben dan sebagainya itu Westminster. Dan Westminster itu apa? Ya ada partai politik, ada pemilihan umum, ada parlemen gitu ya. Itu namanya demokrasi Westminster. Dicangkokkan di Papua Nugini. Oke? Ya, jadi istilahnya kalau orang bilang ini namanya format demokrasi liberal dibawa ke dunia kita. Termasuk Indonesia tentu ya. Dan kemudian faktanya jabatan-jabatan di dalam struktur demokrasi tadi itu tetap saja orang-orang yang disebut dengan big man. Para kepala-kepala suku. Para kepala suku menguasai parlemen, nanti ketika reses dia akan pulang membawa program. Membawa uang yang nanti akan diberikan kepada sanak keluarganya, teman-teman, tetangganya, dan sebagainya. Nah ini struktur semacam ini, ada Westminster, terus kemudian ada tradisi asli semacam ini, itu dinilai orang barat itu sebagai korupsi, kolusi, nepotisme, klientelisme, patronase, dan sebagainya. Oke? Itu namanya orientalisme. Tetapi Francis Fukuyama mengambil posisi membela terhadap apa yang terjadi di Papua Nugini. Dia mengatakan bahwa cerita yang sama ini juga terjadi di Kongres Amerika. Dengan kisah apa yang disebut dengan pork barrel. Pork barrel ya. Ini namanya pork barrel. Pakai ini. Pork barrel, ya dibuka di smartphone-nya. Pork barrel apa ya? Wan, dibuka Wan. Dibuka ya.
smartphone-nya dipakai. Pok itu babi. Dan nemu? Yo. Bacakan. Hah? Dibacakan. Ya kamu baca coba. Yuk. Bob Marley atau hanya babi? Hah? Hanya babi. Hanya babi. Atau hanya babi adalah moral untuk alokasi pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek lokal yang dijamin semata-mata atau terutama untuk mengarahkan pengeluaran ke distrik perwakilan. Oke. Ya bolehlah dengan begitu ya. Jadi ini uang negara, uang pemerintah yang disalurkan untuk menjaga popularitas politisi. Termasuk pejabat politik lah pokoknya gitu ya. Tidak hanya politisi, pejabat politik. Ke dapil-dapil. Kalau kita namanya dana aspirasi atau pokir. Jadi populisme ya, populisme. Bisa juga populisme juga bisa. Nah itu ceritanya kalau kita runut lebih jauh yang namanya pork barrel itu dulu para anggota Kongres termasuk Senat dan House of Representative itu kalau zaman dulu itu kalau pulang kampung pas reses itu memang betul-betul membawa daging babi. Membawa kaleng isinya daging babi lalu digunakan untuk ngumpul-ngumpul dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan konstituen. Yuk ngumpul kita makan gitu, pesta. Gitu ya. Itu sejarahnya begitu. Lama-kelamaan itu daging babi itu digantikan dengan uang. Ya kalau dulu bawa uang juga, tapi lama-kelamaan kan ditransfer kan cukup bisa kan gitu. Ya, jadi artinya itu uang itu tadi disebut sebagai pork barrel. Ya kalau kita namanya pokir. Pokir tahu nggak? Pokok pikiran kan intinya uang kan? Ya, pokok pikiran intinya uang itu namanya teknokrasi atas pork barrel. Tapi garis besarnya adalah dana aspirasi. Yaitu di mana-mana begitu. Jadi maksud saya ya nggak usah diejek-ejek lah. Kenapa yang diejek cuma Papua Nugini, wong di Amerika juga ada kok sampai sekarang ya begitu kok. Ya nanti kalau misalnya anggota Senat dari Partai Demokrat, oh dia bawa uang, oh dia ketemu buruh, dia ketemu apa gitu kan, ya dibagi-bagi juga, sama untuk programnya buruh, untuk apa gitu kan, itu biasa kayak begitu. Kenapa? Karena program-program yang resmi, yang formal itu belum tentu sampai ke orang banyak. Ya biasa, ya memang itu bisa saja keliru, bisa saja buruk juga. Karena yang terjadi kalau kita mengandalkan pada formalitas, alokasi yang diberikan oleh pemerintah memang tidak sampai-sampai. Jadi artinya kalau anggaran itu berlangsung secara birokratik dan teknokratik maka tidak sampai ke tangan rakyat karena itu dilompati oleh populisme. Jadi populisme itu gejala merakyat, tetapi dia tidak membongkar struktur lama ini, tapi melompat dia, melompati aja dia. Ini tetap saja bertahan. Dan saya ingin mengatakan di Republik ini yang namanya harta gonogini, harta hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh oligarki. Tetapi anggaran negara, anggaran daerah itu dikuasai oleh teknokrasi. Jadi rakyat itu ya begitu. Paling rakyat itu akan dapat populisme dengan BLT, paling banter itu. Jadi populisme BLT itu menyenangkan rakyat tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Intinya ya, jadi itu kebijakan yang tampak baik tapi salah. Kenapa? Meracuni, ya boleh, nggak apa-apa meracuni. Jadi kalau gitu jahat ya, tidak hanya salah, tapi
Gitu ya. Jadi orientalisme ini ya. Tapi dia itu betul-betul menyedot, mengeksploitasi data. Teorinya udah dikonstruksi sejak awal. Apalagi ditambah dengan berita-berita, oh kepala desa ini korupsi, ditangkap oleh aparat penegak hukum. Wah, itu seneng sekali orang itu. Jadi orang-orang kelas menengah itu, kelas menengah kota itu kalau melihat kayak gitu seneng banget ya. Dan yang sering saya katakan bahwa begini, bahwa orang-orang yang melakukan penelitian dengan temuan elite capture itu, maka dampaknya adalah membenarkan teknokratisasi pusat terhadap kehidupan lokal. Ya. Jadi membenarkan teknokratisasi, artinya untuk mengurangi mengurangi elite capture itu strateginya menciptakan teknokrasi. Jadi uang itu sudah di-earmark, sudah ditentukan dari pusat. Nanti SOP-nya harus begini, ketentuannya harus begini, ketentuannya harus begini gitu ya. Itu sama dengan pendekatan polisi tidur. Polisi tidur itu saya sangat benci sekali. Kenapa? Kalau saya sama traffic light hormat ya, traffic light hormat. Itu kalau di kelas lain itu saya tanya, traffic light tahu nggak? Oh, saya nggak tahu traffic light, saya kan orang kampung, nggak ngerti traffic light. Kalau Bang Jo tahu nggak? Oh, nggak tahu juga saya, karena saya bukan orang Jawa. Ya kalau gitu lampu lalu lintas, oh ya itu kalau itu saya tahu lampu lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas itu instrumen negara yang paling sempurna dan adil. Tidak ada yang mampu mengalahkan traffic light. Ya, aparat sipil negara nggak bisa mengalahkan kehebatan traffic light, gitu ya. Tetapi yang paling saya benci adalah polisi tidur. Kenapa? Karena polisi tidur itu mencegah orang ugal-ugalan, tapi orang baik juga kena. Ya, jadi orang baik itu juga diperlakukan seperti orang ugal-ugalan. Loh, saya ini kan lewat kalau di kampungan ya biasa saja. Biasa saja, tapi kalau ada polisi tidur yang gede itu lalu gerobak kita ngwasro. Padahal ya pelan-pelan juga gitu. Paling tidak kan harus ini piye ini cara melewati ini kan gitu kan. Jadi artinya ya saya sebagai orang baik ini diperlakukan seperti orang ugal-ugalan gitu ya. Nanti ini diomongkan ya, yang Buduko, yang Pak Lurah ini, hilangkan polisi tidur. Karena polisi tidur itu, oh iya, kan nggak ada perdanya. Iya, ini ya. Ya kalau orang yang jahat ya di ini aja, yang ugal-ugalan ya harus dihukum secara sosial gitu loh. Sanksinya sanksi sosial. Kalau misalnya orang kampung itu ugal-ugalan gitu ya, kalau dia nanti memperoleh sesuatu yang tidak enak ya nggak usah ditolong, dikenai sanksi sosial. Yang ugal-ugalan. Itu namanya teknokrasi, itu begitu dibikin standar. Padahal itu kan kebodohan itu. Ya, orang bodoh mengatur orang baik kan jadinya kayak begitu gitu loh. Tapi kalau traffic light kan Anda kan bisa melihat traffic light itu kan. Itu teknokrasi. Kalau teknologi membuat hidup manusia lebih mudah, kalau teknokrasi membuat hidup manusia lebih susah. Jadi hal-hal yang prinsip, yang hakiki disederhanakan. Jadi ini kan cara polisi tidur ini kan cara untuk menyederhanakan masalah. Setelah itu dibikin rumit, digawe standar. Oh ini polisi tidur itu standarnya seperti ini gitu kan. Itu di sana itu di desa Taman Tirto ada di depan masjid itu gede banget itu. Dan tinggi itu. Walah kalau saya lewat situ, jauh lewat kini lah. Gitu ya. Jangan lewat situ, akhirnya muter kita lewatnya itu. Betul-betul gede dan tinggi gitu. Iya, padahal saya kan orang baik saya nggak melakukan kejahatan di situ saya, nggak ugal-ugalan lewat di jalan gitu loh. Ya,
Kalaupun ini dasarnya orang ugal-ugalan, ini kan di sini ada polisi tidur, di sini ada polisi tidur. Kalau orang ugalan ya di sela-sela ini tetap ugal-ugalan dia. Jadi dia tidak ugal-ugalan ya pas ketemu polisi tidur. Begitu lepas ya ugal-ugalan, digas. Kan gitu toh. Artinya kan tidak efektif juga. Untuk mengatasi orang ugal-ugalan juga tidak efektif. Itu sama dengan teknokrasi. Nggak akan efektif. Makanya kan saya kritik yang namanya itu teknokrasi itu nanti ada di sini. Ilmiah tapi jahat. Dikenal dengan evidence based policy making misalnya. Pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kebijakan didasarkan pada penelitian. Tapi penelitian yang dilakukan untuk kebijakan yang dibuat oleh teknokrat itu biasanya reduksionis. Reduksionis itu artinya disederhanakan, direduksi. Jadi intinya begini, yang simpel itu tidak tepat, yang rumit tidak berguna. Ya. Itu formula teknokrasi. Hal yang besar, yang penting itu direduksi. Setelah direduksi, dia dibikin rumit. Contohnya misalnya mall pelayanan publik. Tahu ya, luar biasa mall pelayanan publik itu. Padahal pelayanan publik kan tidak hanya soal administrasi dan ini. Di hadapan para pamong kalurahan yang sedang mengawal reformasi kalurahan itu kan saya bilang tugas pamong itu kalau dalam tradisi Jawa ya paring pandom. Pandom itu mengarahkan, memayungi gitu ya, pandom ya berbagi. Kalau dalam teori universal itu pelayanan dan perlindungan. Orang kita itu nggak punya tradisi melayani dengan baik karena pelayan itu dianggap sebagai batur. Tahu batur nggak? Wan? Batur itu ini loh, apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya yang jelek lah, pelayan yang kelas rendah, kayak office boy gitu ya. Misalnya ada orang ngomong begini, pramugari itu kelihatan bergengsi kalau jalan di luar. Ya. Tapi kalau sudah masuk di dalam pesawat, itu ya cuma pelayan. Orang kan ngomong begitu. Lalu saya katakan ini, Anda tidak boleh begitu, karena Anda bisa keliling kemana-mana, karena bisa dilayani mereka. Mereka itu melayani Anda loh, melayani mereka itu kehormatan loh, bisa melayani Anda itu kehormatan. Karena itu ke dalam tradisi kita kalimatnya begini, terima kasih Anda telah terbang bersama kami. Terima kasih atas kunjungan Anda. Tetapi kalau orang Barat mengatakan begini, terima kasih saya bisa melayani Anda. Ya, itu salahnya orang Indonesia, belajar ke Eropa, belajar ke Amerika, bukan belajar tentang Eropa dan belajar tentang Amerika, tapi belajar tentang orientalisme, tentang modernisme, tentang developmentalisme. Developmentalisme itu pembangunan, lalu dibawa ke sini. Jadi orang-orang Indonesia yang sekolah ke sana, mohon maaf, itu belajar tentang kejahatan mereka pada kita. Pembangunan itu kejahatan. Itu pembangunan itu bahaya sekali. Dia tidak dikenal dalam konstitusi. Kalau menurut teori pemerintah yang paling benar, paling baik, ya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera itu dengan pelayanan dan perlindungan. Bukan dengan pembangunan. Tapi apa-apa kan kita serba pembangunan. Jadi development itu loh, ada buku-buku development plan. Padahal development plan itu nggak dipakai di Amerika, sama sekali tidak dipakai di Amerika, tetapi di Indonesia dipelajari, dipraktekkan secara berbuih-buih, dan hasilnya ya begitu saja.
hasilnya nggak efektif juga. Ya, jadi itu pembangunan itu termasuk orientalisme. Dan orang bangga sekali itu. Kalau berbicara tentang stunting itu, wah bangga sekali orang itu. Padahal yang bikin stunting itu otaknya stunting juga dia. Gitu. Sustainable goals development. Sustainable development. Anda harus tahu ya, kenapa orang barat menciptakan sustainable development. Harus ada planet ini harus selamat, harus hijau. Walah, green economy, walah apa meneh gitu kan. Kenapa? Latar belakangnya bagaimana? Ya kalau gumpalan es raksasa di kutub utara itu mencair karena panas, yang banjir duluan ya mereka yang tenggelam duluan. Kalau kita banjir kan udah biasa. Gitu loh. Jadi artinya ketika kita itu ngomong tentang sustainable development, tentang green itu, artinya kita itu melayani dan menghamba pada dunia barat. Itu namanya cuma tipu-tipu aja. Jadi ngomong stunting, itu kan. Padahal ya kita ini banyak orang stunting tapi ya pinter. Tapi dibikin bodoh sama itu loh maksud saya ya. Tapi ya kita ini ya nggak tahu saya kenapa orang Indonesia bisa begitu ya. Kelihatannya pinter tapi bodoh sebenarnya. Pinter itu. Dan itu yang membawa konsep-konsep itu orang-orang PhD yang sekolah ke sana. Orang-orang di Jakarta begitu. Akhirnya apa? Kepentingan masyarakat setempat yang dibicarakan itu nggak akan bisa diwujudkan dengan baik. Jadi proyek-proyek itu istilahnya, kalau orang Batak kan bilangnya proyek gitu ya. Orang Bali juga proyek gitu. Itu akhirnya menjadi benalu. Kalau yang gede dia menjadi kabut tebal sehingga kita tidak bisa melihat Indonesia secara jernih dan terang. Nah itu ada di sini nih. Ilmiah tapi jahat. Itu banyak sekali. Para profesor juga begitu. Nah teman-teman desain muda itu sudah bisa, profesor itu gini-gini. Ya iya, kita ini bisa kok mudah kok melucuti para profesor yang pintar tapi bodoh itu. Sayangnya kita itu nggak punya akses saja. Lemahnya begitu. Dan kita itu mengambil posisi mengkritik seperti itu. Karena kita ini ya setia pada Pancasila, setia pada konstitusi, setia pada apa yang dimandatkan oleh para pendiri bangsa. Tapi kalau kita ini hanya bergulat sama sustainable stunting itu artinya sebenarnya kita itu jauh dari itu ya. Oke, ke yang ketiga namanya ini ya. Ini penelitian Amal namanya ya. Amalia. Yang agak apa namanya teorinya nggak begitu menonjol, nggak begitu benar, tapi baik. Atau kalau dalam dunia kebijakan namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu perbuatan yang salah tapi baik. Salah tapi baik ya. Contohnya apa? Perbuatan yang salah tapi baik. Tapi ada juga perbuatan baik yang salah. Perbuatan baik yang salah itu ketika misalnya di desa itu SD-nya rusak. Rusak ya. Kepala sekolahnya ketua BPD. Kepala sekolahnya di SD itu. Lalu dia bilang begini, Pak Desa, saya kan udah membantu terus proyek-proyeknya Pak Desa. Ya Pak Desa juga harus membantu saya. Bantu apa Pak Kepala Sekolah? Itu gedung SD saya itu rusak. Akhirnya dialokasikan uang desa untuk merehab gedung SD itu. Dari proses rehab itu ada eretan. Bahasa Jogjanya eretan. Eretan tahu nggak eretan? Pernah dengar nggak? Ya? Ada badinya lah, ada sisa lebihnya yang masuk ke sini namanya eretan. Jadi dulu bahasanya kalau zaman dulu namanya lamsam kalau kita pergi ke Jakarta. Oh lamsam, kamu lamsam ya bukan net cost ya.
kamu jatahmu 600.000 jalan ke Jakarta. Kamu mau jalan kaki atau mau naik pesawat atau naik kereta ya pokoknya 600.000. Ini hotelnya 500 ya, kamu mau nginap di saudara atau mau nginap di mana pokoknya biayanya segitu. Kayaknya di Jakarta dia nginap di saudara sehingga 500 masuk gitu ya. Ya itu nggak apa-apa kalau yang kayak gitu, itu hal yang biasa. Jadi ini uang desa digunakan untuk membangun gedung SD itu namanya kebaikan yang salah. Tetapi ada juga kisah ketika waktu pandemi di sebuah kabupaten, ini ada pulau. Pulau ini memproduksi sawit, ada pabriknya, dan ada tenaga kerja dari luar itu ada 52 kakak. Pabriknya tutup, dipaksa harus tutup. Mereka nggak bisa makan, bertahan. Pasokan barang juga terbatas, pasokan barang ke pulau itu. Terus kemudian ada polisi tentang bantuan. Nilainya sekian. Nah, ketentuan di bantuan itu ya ini harus sesuai KTP. Nah, orang-orang 52 kakak ini kan KTP-nya bukan kabupaten itu. Karena dari tempat lain. Nah, lalu teman-teman dari Pemda ini ya nggak tega lah, ini kemanusiaan loh, mereka itu manusia yang harus tolong ya. Kita itu harus adil sama mereka, kalau mereka mati bagaimana gitu. Hanya gara-gara aturan KTP gitu. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh teman-teman ini membuat siasat. Disiasati. Akhirnya mereka dapat juga. Tapi dengan catatan nanti jangan digoreng ya. Ya. Memang ketentuannya 600. Tapi ini hanya dapat 300, ini karena kita ini mengatur sedemikian rupa. Sebenarnya Anda tidak dapat jatah karena Anda bukan ber-KTP di sini. Tolong ya, nanti jangan dimasukkan dalam media sosial kan gitu ya. Nah ini contoh ya. Nah ini saya kira penelitian yang di sini ini begini. Jadi intinya penelitian yang amaliyah ini ya. Meskipun kadar ilmiahnya kurang, tetapi poinnya adalah menghadirkan aspirasi, menghadirkan cerita, menghadirkan kuasa lokal. Jadi ini orientasinya adalah representasi lokal. Ya, saya punya pengalaman. Bertahun-tahun saya waktu itu meneliti tentang kewenangan desa. Nggak ketemu datanya. Tidak ketemu. Misalnya pertanyaan yang formal, apa kewenangan desa? Nggak bisa dijawab. Lalu kita putar kembali. Pertanyaannya gini, selama ini apa yang dikerjakan oleh desa? Susah juga dijawab. Jadi pada waktu itu betul-betul kita itu susah mencari data. Penelitian di mana-mana. Termasuk mencari data tentang berapa jumlah uang yang masuk ke desa. Tahun 2012. Kita buatkan satu lembar. Kita bagi-bagi ke berbagai tempat. Saya minta tolong pada teman-teman LSM, teman-teman ASN di pemerintah daerah. Tolong nanti dipandu, ditunggui, jangan ditinggal. Jangan sampai ini dokumen satu lembar ini tinggal. Bukan perkara desa tidak mampu mengisi, tapi barang yang diisi tidak ada. Karena saya pengalaman tahun 2010 membantu soal profil desa ini lebih banyak yang kosong. Padahal orang-orang itu sudah kita siapkan, kita latih bagaimana cara mengisi itu. Tapi barang yang diisi tidak ada. Artinya secara metodologis tidak layak. Tidak layak, datanya tidak memadai. Tapi kemudian ya bagaimana kita meng-create aspirasi-aspirasi itu. Aspirasinya apa? Banyak sekali. Saya diskusi dengan pengelola posyandu, dengan kelompok wanita tani dan sebagainya. Jadi aspirasi itu lalu saya berpikir bagaimana ini bisa melakukan teorisasi menjadi dasar untuk kewenangan desa. Dan kemudian saya menemukan dalam literatur namanya subsidiaritas. Ya,
Subsidiaritas itu kalau itu dipukuli oleh orang banyak. Para profesor ini ngawur ini subsidiaritas. Ini teori dari mana? Ya teori saya sendiri. Anda mau apa? Gitu loh. Jadi secara teoritik, secara kebenaran itu digugat oleh banyak orang. Tetapi itu dalam rangka membela desa. Dalam rangka representasi lokal. Gitu loh maksudnya. Jadi ini ya penelitiannya ya nggak hebat-hebat amat, tetapi apa yang saya lakukan itu dalam rangka untuk tadi pembelaan terhadap desa, subsidiaritas itu banyak orang caci maki itu. Saya di Ambon itu seorang profesor ini yang menyusun RUU ini orang bodoh nggak tahu soal adat gini. Wah ini profesor ini suaranya kayak begitu ya. Anda sudah pernah meneliti di Ambon belum? Belum. Gitu kan? Ayo saya katakan, Prof, ini undang-undang ini untuk Indonesia bukan untuk Ambon. Ya. Nanti disesuaikan keragamannya itu apa? Kepentingan masyarakat setempat. Jadi artinya tidak menyeragamkan pada struktur dan sebagainya enggak. Itu disesuaikan dengan kondisi lokal. Jadi artinya kita harus membuat satu undang-undang yang tidak bermaksud menyeragamkan, tetapi ada celah di mana daerah itu nanti bisa berkreasi lebih khusus, desa bisa membuat keragamannya terutama pada struktur dan kepentingan masyarakat setempat. Wah itu juga pengalaman yang luar biasa. Di Makassar, seorang profesor Fakultas Hukum mengatakan, ini apa-apaan lagi ini RUU desa ini Jawanisasi lagi ini. Bilang begitu dia. Wah itu luar biasa itu para profesor itu. Terus ketika saya mempromosikan BUMDesa, seorang profesor dari Jakarta bilang begini, saudara tahu teori ekonomi tidak? Tidak tahu Prof, saya bilang gitu. Tapi saya tahu bahwa teori ekonomi yang dibawa ke desa itu sudah terbukti gagal. Gitu kan, saya bilang begitu. Lalu profesor ini bilang begini, loh kok Anda bisa bilang gagal wong Anda tidak tahu teori ekonomi? Supaya Anda tahu ya, itu BUMDesa itu nggak benar. Tidak efisien, mau bisnis harus musyawarah desa itu kan tidak efisien. Yang kedua, skala ekonominya nggak masuk. Itu teori nggak benar, nggak usah dilaksanakan, lebih baik UMKM. Pakai konsep ekonomi rakyat. Terus akhirnya saya juga bilang begini, Prof, Anda perlu tahu juga Prof, yang namanya konsep ekonomi kerakyatan adalah teori yang justru menindas rakyat. Saya katakan, diskusi ramai banget. Saya sama profesor itu akhirnya dilerai oleh moderator. Itu kan dia ngajari saya itu. Profesor itu ngajari saya. Jadi kayak ujian disertasi itu kan. Lalu ini moderatornya, Prof, nggak usah ngajari, Mas Tore itu udah tahu kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya saya bilang begini di pembicaraan Prof, kalau teori ekonomi yang Anda ajarkan itu berhasil dibawa ke desa, maka saya dan Anda pada hari ini tidak ketemu dan tidak berbicara tentang ekonomi desa. Dan orang desa itu sudah maju dari dulu. Karena konsep-konsep tentang teori ekonomi termasuk revolusi hijau dan sebagainya itu sudah diperkenalkan ke desa. Dulu Pak Harto itu sangat fasih berbicara tentang lepas landas. Pembangunan desa itu untuk mengantarkan desa itu lepas landas. Teorinya W.W. Rosto itu. Tapi ternyata yang terjadi desa tertinggal di landasan. Jadi itu namanya tipa-tipu gitu namanya ya. Sama juga para wakil rakyat dari NTT itu ketika saya mengkritik dana desa, loh kok Mas Toro bisa mengkritik dana desa? Ini bagi masyarakat NTT itu sangat bermanfaat. Iya memang bermanfaat itu ya. Infrastrukturnya lebih baik gitu ya. Tetapi dana desa itu tidak membuat desa menjadi kuat. Ini loh istilah desa kuat itu ya. Itu yang saya kira sering diabaikan dan orang-orang yang di sini ini bicaranya hanya desa maju gitu ya. Kemudian digitalisasi gitu. Wah, itu kalau ngomong digitalisasi memang luar biasa di situ. Jadi digitalisasi itu ya hanya sama dengan Scopus, hanya gengsi tadi ya. Ini yang benar jam berapa sih?
Nah, kalau yang di sini ini namanya ilmu amalia. Ilmu amalia, amal ilmiah. Ya, amal ilmiah. Jadi bukan ilmu ilmiah. Kalau ilmu ilmiah di sini. Ilmu ilmiah itu ilmu yang semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan juragan atau tengkulak. Ya itu ilmu ilmiah ya, ilmu yang objektif kan kita diajarkan supaya kita ini ilmu ilmiah itu artinya objektif rasional. Objektif itu artinya tidak tergantung pada pendapat subjek. Harus pada objek yang dikaji gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang namanya ilmu objektif itu. Karena ilmu itu sudah dikonstruksi ya oleh subjek itu sendiri. Jadi ilmu itu adalah kekuasaan. Ya, ilmu adalah kekuasaan. Jadi artinya orang-orang yang mengklaim dengan penelitian ini itu mengklaim dengan penelitian ilmiah itu sebenarnya juga sedang menghadirkan kekuasaan dirinya sendiri. Jadi paling tidak, orang ini pengen populer, pendapatnya pengen dipakai oleh orang banyak dan sebagainya gitu ya. Pak Lurah jam berapa sekarang? Jam 8:20. Gue sesuai lah. Wis do pating glisi ya. Pokoknya sikile do gerak-gerak itu mesti wis ora. Oh, malam Jumat. Oh, sunah ya, sunah Rasul ya. Ngajian ya. Kalau gitu besok saya males kalau ngajar malam Jumat saya. Mungkin malam yang lain aja besok. Cekakaan dah. Ya, jadi ini masih berapa kali lagi kita kuliah? Ya, jadi ini. Oh ya, ya udah besok lagi ya. Besok lagi nanti ini kita teruskan. Tapi sayangnya itu kan saya nggak bisa ajak gitu loh, nggak bisa ajak datang itu loh, masalahnya itu loh. Bukan sibuk, pura-pura aja. Apa? Mau belajar apa? Ternane hapus-hapus mas sampai. Apa sing terakhir apa? Saya punya 2 channel itu ya, yang Sutoro sama Kawruh itu ya. Yang Kawruh saya terakhir ngomong revolusi berpikir. Revolusi berpikir untuk mengatasi anomali. Ya. Gimana? Gitu Papa? Apa ya? Iya. Jangan dihabisnya saya Pak. Iya ini saja Pak. Kenapa? Iya ini saja. Oh, nggih. Nggih, Sugeng Dalu, selamat malam. Iya.